Mohon izin bertanya Buya, dalam konflik antara Iran dan Israel, kita melihat bahwa Iran menunjukkan sikap membela Palestina yang sedang dijajah oleh Israel. Namun di sisi lain, kita juga mengetahui bahwa Iran mayoritas menganut paham Syiah yang berbeda dengan Ahlus Sunnah. Dalam situasi seperti ini, bagaimana seharusnya sikap kita sebagai Muslim Ahlus Sunnah? Apakah kita boleh mendukung langkah Iran karena membela Palestina? Ataukah ada batasan dalam memberikan dukungan terhadap kelompok yang berbeda akidah? Mohon nasihat Buya agar kami bisa bersikap bijak dan sesuai syariat. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan urusan keyakinan ini berbeda. Hari ini bukan waktunya kita bicara itu. Dan kita sudah terlambat bersama-sama meyakini bahwasanya Israel adalah musuh kita bersama. Dan dia telah menodai kemanusiaan. Bukan sekedar urusan agama. Sehingga siapapun yang ingin membela Palestina hari ini, maka tentu harus kita dukung bersama. Sekarang dukungan keluar bukan dari orang yang mengaku Islam saja. Di luar Islam pun banyak dukungan untuk orang Palestina. Yang jelas kita ingin memberikan pelajaran kepada dunia. Biarpun dimulai dari niat kita dan kemampuan kita semampu kita. Untuk memberitahu orang-orang zalim seperti orang-orang yang ada di Israel. Orang Israel itu adalah harus dihentikan. Sudah cukup sampai di sini. Apakah nanti muncul orang dari Iran? Atau nanti muncul dari Inggris? Atau mungkin dari Cina? Selagi untuk menghancurkan kezaliman kepada kemanusiaan, mereka adalah pejuang dunia. Seperti itu. Jadi jangan sampai gara-gara berbeda keyakinan lalu menjadi kita tidak tahu bahwa ada musuh bersama yang membahayakan dunia. Itu yang dihancurkan oleh kisah-kisah Palestina ini bukan sekedar, ini bukan urusan agama, sudah kemanusiaan sudah. Dahsyat kejahatan kepada kemanusiaan. Makanya sebaliknya aneh sekali. Sekarang orang berbondong-bondong membela bukan orang Islam saja, dan mereka orang punya nurani itu. Mereka bukan atas dasar keimanan, nurani. Ini bukan masalah keimanan lagi, nurani, batin manusia hidup hatinya. Ini terlepas dari urusan agama. Biarpun di sana ada unsur agama, ada. Tapi terlepas dari itu bahwasanya hati, batin, nurani. Makanya hari ini kalau ada orang tidak pernah sedih dengan kasus Palestina, tidak pernah tergerak untuk membantu Palestina, bahkan mungkin ada action juga, malah gayanya membela yang musuh Palestina. Nah, ini kan aneh sekali. Hatinya di mana? Bahkan guyonan di saat berbicara tentang Palestina dan seterusnya. Palestina harus kita bantu, kita tolong. Dimulai dari panjatan doa dengan harta kita, dengan upaya apa yang bisa kita mampu. Nah. Jadi bersama-sama kita, dalam kebersamaan kita membela Palestina, tentu nanti mau tidak mau kita akan bertemu dengan orang-orang yang beda agama dengan kita. Karena apa? Urusan kita adalah urusan kemanusiaan. Kalau seandainya kita tidak menginginkan ada negeri yang diganggu oleh negeri lain. Anggap saja misalnya nanti kok tiba-tiba, misalnya Cina, kok tiba-tiba diserang dengan zalim oleh tidak tahu satu negeri mana, satu bangsa mana. Ya kita harus bela juga. Britania Inggris misalnya apa. Tiba-tiba diserang dengan zalim, kita nggak boleh diam itu. Itu adalah batin kita. Apalagi kita seorang iman, manusia, seorang manusia saja mengerti itu, apalagi orang yang beriman mengaku dia berasyhadu alla ilaha illallah anna Muhammadur Rasulullah. Yang aneh hari ini adalah ada orang justru merendahkan orang yang ingin membela Palestina, bahkan jadi bahan guyonan, tidak tahu. Subhanallah, hati-hati. Orang-orang begitu adalah orang yang tidak punya perasaan. Akankah dia Anda izinkan hidup bersama Anda, bersama keluarga Anda, bersama lingkungan Anda? Hatinya mati. Berita sejelas ini, biarpun berita itu adalah juga tidak semuanya nyampe kepada kita. Bisa jadi kalau kita mendengar secara utuh, secara sempurna, lebih dahsyat lagi. Itu adalah berita yang benar tentang Palestina, pembantaian Palestina, kezaliman pada Palestina. Seperti itu.
Maka yang mengherankan adalah mereka-mereka yang subhanallah atas nama Islam kadang-kadang mengaku Islam, malah guyonan, naudzubillah, subhanallah. Bahkan Anda ini kalau simpati dengan orang begitu, Anda ini bermasalah. Simpati dengan orang yang menjadikan Palestina bahan ejaan. Atau tidak menganggap di situ ada pelanggaran, bahkan jadi bahan guyonan. Anda itu tidak merasa risih dengan orang-orang semacam itu, bermasalah kok dalam diri Anda. Masa bagaimana Anda melihat orang yang tertawa di balik musibah, kok Anda masih tenang-tenang saja? Loh, Anda ini siapa? Saya tidak bicara tentang mereka yang tidak punya hati nurani itu. Saya bicara pada Anda yang selama ini punya hati, mengaku punya hati nurani. Apa perasaan Anda mendengar Palestina semacam ini? Tanyakan diri Anda sendiri. Adapun nanti jika ada berakidah firqah Islamiyah, bahkan agama-agama lain mendukung, ya itu sama-sama, itu tugas bersama untuk membebaskan kezaliman kepada kemanusiaan di Palestina. Ini tugas bersama, dan itu tugasnya manusia yang merasa diri adalah manusia yang punya nurani, punya batin. Baru nanti bedanya kalau seorang muslim punya tingkatan lagi, di samping karena ada urusan batin, nurani, kemanusiaan, ada. Kita adalah manusia karena Allah, kita orang beriman karena Allah Subhanahu wa taala. Ini karena Allah Subhanahu wa taala, tentunya lebih dahsyat lagi. Jadi keimanan kita justru untuk menuntut kita untuk membela Palestina semampu kita, sedahsyat, sekuat-kuatnya, sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, seperti itu. Jadi siapapun yang hari ini punya jasa untuk kemanusiaan di Palestina, maka tidak boleh kita tidak mendukungnya. Kita harus bersama-sama untuk menghentikan kezaliman di Palestina. Selesai sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.